mulai aja ya. Selamat malam rekan-rekan Gerakan Pemuda. Selamat malam Kakak Elsa dan Kakak Ari. Dan aku, Glenn, mengucapkan selamat menikmati ibadah Gerakan Pemuda hari ini. Special talk show Love Language, Caraku Mengasihi, yang akan dibawa oleh Kak Ari dan Kak Elsa. Terima kasih, Kak. Nggak lupa juga Glenn mengingatkan ibadah Gerakan Pemuda kali ini menggunakan aplikasi Zoom dan live di YouTube. Setelah ini, Glenn akan membaca sedikit petunjuk ibadah. Untuk yang pertama, mohon rekan-rekan pemuda berpakaian yang sopan. Yang kedua, persiapkan diri, hati, dan pikiran dalam persekutuan. Persiapkan Alkitab, alat tulis sebagai catatan pribadi, dan peralatan penunjang, HP, laptop, dan kuota yang memadai. Saat instrumen dan musik dilantunkan, mohon rekan-rekan dapat muted mikrofon dan device masing-masing. Mohon agar bersikap selayaknya orang bersekutu dalam ibadah. Oke, Glenn mengajak rekan-rekan Gerakan Pemuda untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai, rekan-rekan pemuda, kita akan membuka ibadah kita dan menyanyi dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Mohon rekan-rekan pemuda untuk muted Zoom-nya terlebih dahulu. Terima kasih. Pakainya kalau nggak mix yang ini boleh pakai saat ini. Kenapa nggak di layar headset kalian? Ini layarnya enak. Oke teman-teman, berhubung ada kendala dari sound-nya, mungkin saya yang akan membantu teman-teman untuk nyanyi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti rendah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti
lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Untuk doa pembuka, Glenn mau mengajak rekan-rekan gerakan pemuda untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan dan kesehatan bagi kami untuk kami boleh bersekutu, walaupun kami bersekutu di rumah kami masing-masing di dalam aplikasi Zoom ini. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam tempat kami masing-masing ya Tuhan. Roh Kudus hadir dalam setiap kami, setiap hati kami dan pikiran kami supaya kami dapat boleh fokus dalam melanjuti ibadah gerakan pemuda pada hari Jumat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi rekan-rekan gerakan pemuda yang mungkin masih dalam perjalanan dan on the way kemanapun ya Tuhan. Sekiranya Tuhan lindungi mereka ya Tuhan, supaya dapat bergabung dalam persekutuan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi Kakak Ari dan Kakak Elsa sebagai pembicara ke depan nanti ya Tuhan. Tidak lupa juga dengan moderator supaya Tuhan kiranya hadir ya Tuhan, biarkan Engkau yang berbicara melalui mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir, Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Setelah ini, Glenn akan menyerahkan ke moderator. Dipersilakan untuk Meral. Selamat malam teman-teman semua. Selamat Malam. Suaraku. Oke. Malam hari ini kita akan dengerin firman, tapi hari ini firmannya berbeda nih teman-teman, karena kita juga bakal ada talk show. Jadi teman-teman juga bisa ikut ambil bagian dalam khotbah kali ini. Nah, pembicara kita hari ini ada Penutuari Widiatmoko sebagai pembicara pertama, dan juga ada Saudari Elsa Melinda Pakpahan, SPSI, sebagai pembicara kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai love language, di mana sedikit banyak akan dijelaskan juga bagaimana cara kita memanfaatkan love language yang kita miliki untuk mengasihi sesama kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, talk show ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dari pembicara masing-masing. Yang kedua ada Q&A. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan materi, bisa loh untuk kasih pertanyaan. Silahkan dilontarkan dulu di kolom chat, lalu nanti pada sesi Q&A akan ditanyakan. Oke, langsung kita mulai aja yuk. Silakan Kak Ari. Baik, terima kasih. Kita mau berdoa dulu boleh ya? Baik, kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur bahwa kami boleh berkumpul anggota Gerakan Pemuda GPB Pancaran Kasih di tempat kami masing-masing, namun kami punya kesatuan hati untuk merenungkan segala kekayaan firman Tuhan, khususnya bahasa cinta, bagaimana kami mengasihi, biarlah kami boleh diberikan anugerah karya kasih Tuhan melalui perbincangan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, haleluya, amin. Teman-teman,
Marley bisa share dari tempatnya Marley, tapi volumenya dikecil. Oke, Kak, oke. Sebentar ya, Kak. Oke. Suara saya terdengar dengan baik? Baik, Kak. Oke. Bisa, Marley? Ini Kak lagi di-share sebentar ya, Kak. Oke, baik. Sambil menunggu Marley nge-share, saya mau ajak teman-teman membaca firman Tuhan dari Yohanes 3. Kita buka Alkitab kita ya. Ini yang mendasari percakapan kita pada malam hari ini. Yohanes 3 ayat Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 saya akan bacakan buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, sebelum dimulai Marley, saya minta satu anggota pemuda sebagai volunteer. Bisa dibuka siapa itunya? Mute-nya. Siapa yang mau jadi volunteer? Kita mau percakapan sebelumnya. Siapa yang mau? Marley? Ditunjuk aja kali ya, Kak ya? Boleh dong. Oke, Marley. Sekarang, coba mau dengar suaranya Usi dong. Usi boleh unmute? udah? Apa ya? Mau ngomong apa ya? Aku bingung nih. Nah, dengerin dulu. Ya, siapa Usi nih? Mana Usi? Halo Kak, saya Ya. Natalia. Oke, Usi tolong sebutkan 3 hal tentang cinta. 3 hal. Ya. Cinta, saling peduli, saling menjaga, saling mendukung. Oke. Menjaga, peduli, dan mendukung. Oke. Tidak ada yang salah. Kita mulai ya. Marley boleh. Terima kasih ya Usi. Nanti kita bahas sama-sama. Ya, Itu kelihatan semua? Volumenya boleh ada, tapi jangan terlalu besar, Marley. Sorry Kak, ini suaranya nggak ada ya? Oh, sebentar. Kalau gitu saya pakai punya saya aja deh. Saya boleh... Bentar ya. Coba Marley di ini saya yang pakai ini ya. Oke, Kak. Oke ya. So hit me up, you know it's all I'm waiting for. Oh, would you hit me up? I've been waiting my whole life. Jadi sudah disampaikan bahwa 3 hal tentang cinta, share, support. Kak, sorry, Windows-nya kayaknya nggak kelihatan deh, Windows videonya.
Give me some heart, Videonya babe. udah kelihatan, Kak. Udah kelihatan? Iya, nggak? Iya, Belum muncul, yang Kak. kelihatan baru kayak pilihan. Sebentar. Mungkin pas dari share screen-nya, Kak. Oke, saya coba lagi ya. Oke, sebentar. Maaf nih ada gangguan teknis. Kemana ya? Kelihatan nggak? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum juga. Mungkin di bagian share screen-nya, Kak. Hah? Mungkin di share screen di Zoom-nya, Kak. Oke, Kak, udah kelihatan. Oke. Dah. Oke, udah, Kak. So hit me Oke, up. tadi Usi bilang Oh, it's all I'm bahwa waiting. cinta itu Oh, saling would you hit me care, up? saling I've been waiting my whole peduli tadi, menjaga, kemudian Oh, for you juga to support. hit me up. Ternyata banyak I've sekali never felt this. bahasa tentang cinta. Wanna turn Tapi back time. apa yang Give disampaikan me some heart, oleh babe. Tuhan tentang cinta itu ternyata ada 4 hal. Semua yang kita katakan tentang cinta mungkin nggak salah. Ada yang bilang cinta itu indah, cinta itu membahagiakan, menyenangkan, bahkan ada yang bilang, mungkin beberapa orang bilang cinta itu ya pret atau apa gitu, whatever. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang kita pahami tentang kasih itu, cinta itu ada 4. Pertama agape, ya kan? Agape di mana menunjukkan kasih yang sifatnya tulus. Jadi kalau ada seseorang lawan jenis mengatakan saya agape kamu loh, ya kita harus buktikan juga gitu kan. Cintanya itu sejauh mana dia benar-benar tulus sifatnya, tidak mengharapkan balas jasa, kasih yang tanpa syarat. Itu yang diajarkan tentang dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang tentang kasih itu sabar, kasih murah hati, tidak mencemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan lain sebagainya. Ternyata kasih agape ini adalah karya Kristus sendiri. Karya Kristus, kalau kita belajar dari Kristus, menyerupai Kristus, maka kita bisa memiliki agape ini. Yang kedua adalah pilihan. Ya, teman-teman pasti di saat ini punya teman yang akrab sekali, menjadi sahabat, jadi teman yang curhat deh, kayak tadi care gitu kan, saling support gitu kan. Oke, good. Itu adalah salah satu gambaran tentang pilihan. Kemudian, tapi biasanya pilihan ini punya persyaratan. Kalau lu sayang sama gue sayang sama lu. Itu pilihan. Ya kan? Kemudian storge. Storge ini timbul karena adanya ikatan keluarga. Ya kan? Saya dengan papa saya atau teman-teman dengan mama, itu adalah storge. Jadi kalau kata orang-orang mungkin ada mantan pacar atau bahkan mantan suami atau mantan istri, mungkin gitu. Tapi tidak ada yang mantan adik, mantan anak,
mantan ayah atau mantan mama itu. Nah, inilah yang ditunjukkan tentang storge. Yang berikutnya adalah eros. Eros, ya halnya seperti kita senang melihat seorang lawan jenis, mungkin cewek melihat kegantengan seorang cowok, atau cowok melihat kecantikan kawannya, itu eros. Apakah eros jahat? Apakah eros berdosa? Tidak mesti, tidak harus. Tapi eros itu adalah cinta yang bersumber dari daya tarik seksual. Berbeda kelamin ya. Jadi jangan ada cerita bahwa anak pertama bilang, karena ini ada cerita nih, orang Batak dia, aku mau putus dari pacarku. Kenapa? Nah, karena dia beda agama. Oh, baiklah, berarti kau punya prinsip. Anak yang kedua bilang, aku mau putus dari pacarku. Kenapa? Ya, dia bukan orang Batak, nanti susah lama. Oh, kau orang pegang adat. Oke. Yang ketiga juga bilang, aku mau putus dari pacarku. Kenapa? Dia orang Batak. Dia orang, nggak ada bedanya. Agama sama, suku sama. Kenapa kau? Ya karena nggak ada bedanya, Bedanya cuma satu, beda kelamin. Ya kan? Jadi itu sesuatu yang jangan sampai terjadi gitu. Lalu pasangan memang ada berbeda. Nah, itulah yang dibilang kasih eros. Yang tadi dibilang saling mendukung, saling melengkapi. Saya lanjutkan. Stay with me if I let you in. I just like the way you are, yeah. Saya nanti anak-anak seumuran teman-teman pemuda itu belum bisa membedakan mana eros, mana filia. Kita harus hati-hati memang. Jadi jangan sampai kita sesuatu ketertarikan akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Inilah yang mungkin nanti Kak Elisa juga membahas. Banyak referensi tentang cinta. Kemarin saya ditantang bagaimana bisa membahasakan cinta dan ya caraku mengasihimu. Ya kan? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi, ini buat teman-teman nih, yang kebetulan punya pacar, atau sedang berhubungan, punya relationship dengan seseorang, ketika pacaran aja ada ketakutan, patut dipertanyakan. Nih, pacaran kita ada kasih atau ada suatu hal, ya kan? Tapi kalau di dalam hal kita mengasihi itu, ya tadi banyak hal. Tadi saya cuma minta 3 disebutkan oleh Usi. Ya kita saling percaya, ya kan, saling menjaga, segala hal. Jadi tidak perlu ada ketakutan di dalam relationship teman-teman dengan seseorang. Nah, itu yang menjadi inti pacaran kita yang sehat. Kemudian adalah lakukan segalanya dengan cinta. Ya kan? Itu dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Jadi ketika kita punya relationship, kemudian mohon maaf, saya bahasanya akan menjadi lebih vulgar. Kemudian pacar kita meminta hubungan yang lebih jauh, kita pertanyakan, kamu melakukannya dengan cinta apa hanya dengan nafsu? Kan gitu kan? Kalau dengan cinta pasti kamu menjaga saya,
menjaga diri kamu. Nah, itu lakukanlah segalanya dengan cinta. Lalu kasih tidak berkesudahan. Memang buat teman-teman yang sedang berhubungan, punya relationship sebagai pacar gitu, berpacaran, kita punya mimpi bahwa aduh, gue cinta banget sih dia nih gini-gini, karena gue nggak mau berkesudahan lah gini. Iya, terlalu dini kita menilai apakah cinta itu benar-benar yang setulusnya gitu, ya kan? Kemudian perintah Tuhan juga supaya kita saling kasih. Seperti Tuhan telah mengasihi kita. Ya. Kalau Yesus ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimanalah dalam Yesus telah mengampuni. Ya kan? Nah, ada ampunan ketika kita mengasihi seseorang. Jadi kalau ada orang yang, ya kita kadang-kadang jengkel, apalagi kalau pacaran sudah lama, kalau baru-baru, mungkin baru 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, oke lah. Kayaknya semua berbunga-bunga. Tapi begitu udah agak lama, menjengkelkan, ya ada tabiat yang tidak berubah, akhirnya ribut terus. Kita tidak bisa memaafkan. Oke, lanjut. Kan? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sumber kasih itu ya Allah. Sumber kasih itu Allah. Kalau kita seturut dengan Allah, berarti kita benar-benar memancarkan kasih. Nah, terus hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kemudian, ini perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ya, jadi jangan karena tadi ada maunya baru kita mengasihi teman-teman kita. Nah, yang paling mendasar tadi sudah saya bacakan di awal adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah sumber dari kasih itu. Allah lebih dulu mengasihi kita, makanya Dia menghadirkan Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, hadir di tengah-tengah manusia untuk menebus. Itu kalau bukan karena kasih dan tadi melakukannya dengan cinta, mana mau dia mengorbankan diri untuk manusia. Ya, itu cinta kasih. Kemudian hal yang sama pentingnya lah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada 2 hal. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Oh, ada 3 hal, sorry. Yang ketiga adalah kasihilah dirimu sendiri. Banyak orang yang menganggap bahwa ketika kita mengasihi diri, berarti kita menjadi selfish, ego, menjadi tidak peduli orang lain. Tidak juga. Ketika kita menerima apa adanya kita menerima kedirian kita, identitas kita, itulah salah satu kasih kita terhadap diri sendiri. Jadi misalkan ya kita kurang smart, ya sudah kita mengasihi diri, oke. Bagaimana cara saya untuk bisa lebih smart lagi? Mungkin belajar atau bergaul. Atau kurang sesuatu hal, orang tua yang secara ekonomi ini, oke, kita terima. Lalu apa yang kita lakukan? Kita melakukan sesuatu yang bisa berdampak buat orang lain. Itu salah satu hal untuk kita mengasihi diri sendiri. Lalu mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Nggak perlu harus seiman, seagama, tapi tetangga kita mengasihi. Itu bentuk dari mengasihi sesama. Kemudian yang paling utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Nah, inilah yang diajarkan Tuhan, bagaimana kita tiga hal, mengasihi Allah, mengasihi sesama, kemudian mengasihi seperti mengasihi diri sendiri. Nggak ada yang salah ketika kita mengasihi diri sendiri. Itu
siapa lagi yang mau mengasihi diri kita sebelum diri kita sendiri mengasihi? Oke, ini pertanyaan buat teman-teman. Di mana peran anggota pemuda untuk dapat menyampaikan bahasa kasih dalam era kekinian? Nanti dalam Q&A aja ya. Ini kita bisa. Nah, saya langsung masuk pada poin. Nah, saya kebetulan baru selesai nonton film Netflix, judulnya 17 Paris. Itu kisah nyata di orang Amerika yang sedang berlibur ke Eropa. Dia menghentikan kegiatan teroris di kereta. Dan akhirnya tiga serangkai kawan ini yang tadinya mereka sebenarnya dibully nih. Waktu sekolah mereka dibully. Tapi mereka punya cita-cita yang dua ini menjadi militer. Yang satu angkatan udara, yang satu angkatan darat di Amerika. Mereka sepakat berlibur di Eropa sampai akhirnya dari Amsterdam mereka mau ke Paris, terjadilah insiden teroris. Doa yang disampaikan oleh salah satu pemainnya namanya Spencer Stone adalah doa yang disampaikan San Francis. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is harm, let me show love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. O divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood and understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive it easy, pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Amen. Jadi di si Spencer Stone itu memang ketiganya adalah anak yang awalnya dibully terus kemudian jadi anak nakal, tapi dia ternyata sangat beriman. Ketika dalam kejadian itu dia hanya berdoa, Tuhan izinkan saya menjadi alat damai-Mu. Jika ada kebencian, saya menghadirkan cinta. Memang kebetulan si pelaku teroris itu dapat dibekuk oleh mereka bertiga. Dan mereka berempat akhirnya dengan orang lokal, bapak udah tua, mendapat penghargaan tertinggi dari Prancis karena mampu menghentikan itu. Jadi apa yang disampaikan? Ketika ada orang sudah nggak ada harapan akhirnya melakukan kekerasan, dia memberikan pengharapan. Ketika ada kekecewaan, dia memberikan maaf, faith, dan segala macam. Nah inilah yang bisa saya sampaikan. Nanti berikutnya kita bisa Q&A. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Ari yang sudah menyampaikan. Tadi Kak Ari juga menyampaikan tentang bagaimana kita mengaplikasikan cinta itu dengan melandaskan kasih itu kepada Tuhan. Dengan cinta yang tidak berpura-pura, sehingga kasih yang kita berikan ini sungguh bersumber dari Allah, sehingga kita memiliki relasi yang lebih sehat dengan sesama. Nah, setelah ini kita bakal dengar juga nih teman-teman pemaparan dari Kak Elsa. Kalau tadi Kak Ari sudah memberikan bagaimana caranya kita berelasi dengan sesama menurut Alkitab, sekarang Kak Elsa akan memberikan gambaran nih, kira-kira bagaimana cara mengaplikasikan bahasa kasih itu kepada sesama. Boleh Kak Elsa, dipersilahkan. Oke. Suara aku terdengar jelas ya? Dengeran Kak? Jelas Kak. Jelas. Ya, terima kasih buat Meryl atas kesempatannya, juga Kak Ari yang telah memaparkan sebelumnya. Sini aku mau mulai mengenai love language atau lima bahasa cinta gitu ya. Selama masa pandemi ini, kita dihadapkan dengan berbagai keterbatasan.
menurut aku salah satu aspek yang terpengaruh adalah komunikasi gitu ya. Misalnya dengan teman yang tadinya ketemu tiap hari, sekarang cuma bisa lewat HP, dan juga bisa dengan teman kerja gitu. Nah, ketika komunikasi dengan orang lain ini berkurang, hubungan kita dengan orang sekitar juga menjadi terhambat. Ketika komunikasi ini terhambat gitu ya, menurut aku ini bisa menyebabkan kita memiliki hubungan yang tidak sehat. Boleh di next. Slide-nya boleh di next. Oke, nah dalam hubungan sendiri ada yang disebut dengan unhealthy dan healthy. Ketika tadi komunikasi berkurang, hubungannya juga menjadi tidak sehat kayak gitu teman-teman. Ketika kita dalam hubungan yang tidak sehat ini, ternyata bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, yang kita jadi merasa tertekan gitu. Harusnya senang-senang sama teman, tapi jadinya kalau ketika main jadi nggak bisa menikmati, kemudian selalu bertengkar, dan juga mengharapkan imbalan dalam hubungan. Kemudian yang paling dampak buruk yang lain adalah kita bisa menjadi depresi, kita punya anxiety atau kecemasan, dan juga pemikiran, dan yang paling buruk adalah pemikiran bunuh diri ini ya teman-teman. Kemudian sebenarnya yang idealnya adalah pasti kita memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain gitu. Gimana sih kita tahu apakah hubungan kita sehat atau enggak? Salah satu indikatornya adalah ketika kita merasakan hubungan kita ini sehat adalah kita merasakan dicintai, dipedulikan, dan diinginkan. Selain itu, yang terpenting juga kita memberikan cinta. Kalau tadi kata Usi adalah saling membantu dan sebagainya, itu jadi dalam hubungan itu ada timbal baliknya. Nah, lalu boleh next. Nah, lalu bagaimana sih kita menunjukkan kalau kita mencintai orang lain? Gitu. Kadang kita ngerasa kalau kayaknya aku udah nunjukin deh kalau aku mengasihi kamu gitu. Dengan teman ataupun dengan pacar kayak gitu ya. Tapi kenapa sih kok kayaknya dia nggak seneng gitu dikasih hadiah tapi tetap biasa aja gitu. Karena sebenarnya tiap orang memiliki bahasanya sendiri-sendiri dalam merasa dicintai gitu. Karena dan ketika kita merasa menggunakan cara kita sebenarnya terkadang tidak sesuai dengan lawan bicara kita. Jadi orang lain tidak menerima pesan itu sehingga merasa kalau yang tadi kayak kok dia biasa aja ya kayak gitu. Boleh next. Nah, sebenarnya apa sih bahasa yang tadi aku bilang gitu? Di sini ada istilah namanya 5 love languages atau 5 bahasa cinta yang dikemukakan oleh Chapman mengenai cara individu merasa dicintai. Di situ ada words, time, gifts, act, sama touch. Boleh next. Nah, di sini ada tipe-tipenya. Aku mau bahas mulai dari yang pertama yaitu words of affirmation. Di sini adalah kata-kata penuh kasih, sayang, dan menggambarkan apresiasi. Jadi ketika love language kita adalah words, menggunakan kata-kata ini, kita merasa dicintai kalau orang lain memberikan pujian, semangat, dan dukungan kepada kita. Misalnya, ketika kita berhasil melakukan sesuatu, misalnya naik kelas, selamat ya kamu udah naik kelas, gitu. Jadi menggunakan verbal.
Kemudian misalnya, ih bajunya bagus, itu masuk words of affirmation kayak gitu. Boleh next. Selanjutnya ada quality time. Di sini adalah kebersamaan dan memberikan perhatian. Jadi kita merasa dicintai ketika orang lain memberikan perhatian yang terfokus kepada kita dan juga orang lain menghabiskan waktu bersama. Misalnya kita merasa dicintai ketika orang lain jalan bareng sama kita, kemudian ketika kita berbicara, orang itu akan berfokus sepenuhnya pada kita, jadi dia nggak terganggu sambil main HP kayak gitu, dan juga bisa melakukan hobi bersama kayak gitu. Boleh next. Nah selanjutnya ada memberikan hadiah. Memberikan hadiah di sini menurut aku nggak harus hadiah yang mahal-mahal kayak gitu. Di sini yang diutamakan adalah bagaimana orang lain memberikan hadiah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ketika misalnya kita misalnya alat tulis gitu di kuliah, oh ternyata teman kita lagi misal pulpennya nggak ada, kita bisa ngasih, dan itu bisa merasakan sayang kayak gitu. Selanjutnya. Boleh. Nah, selanjutnya adalah acts of service. Di sini ketika orang lain membantu pekerjaan dengan tulus. Jadi orang lain menunjukkan kesediaan untuk menolong sama kita. Jadi misalnya membantu membuatkan makanan atau ketika menolong mengerjakan tugas, kita bisa merasa dicintai kayak gitu. Dan terakhir, next, ada physical touch atau sentuhan. Di sini kita akan merasa dicintai ketika kita menggunakan bahasa nonverbal ketika untuk mengungkapkan sayang. Bisa dilakukan dengan ketika kita bersama dengan orang, misalnya kita duduk berdekatan ataupun menepuk bahu, menggandeng, merangkul kayak gitu. Itu tadi adalah 5 cara untuk menunjukkan sayang dan cinta itu. Next. Nah, lalu bagaimana love language ini berperan untuk mengatasi relasi yang tidak sehat gitu, teman-teman. Ketika kita bisa mengetahui love language orang lain, kita bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan bagaimana orang itu merasa dicintai. Karena baik lagi ya tadi, ketika kita menggunakan bahasa yang kita punya dan tidak sesuai dengan bahasa yang orang itu punya, jadi itu kayak seperti ada clash gitu. Jadi sama-sama tidak menerima apa yang mau disampaikan kayak gitu. Nah, jadi dengan mengetahui bahasa cinta, kita menjadi yakin ketika berada dalam hubungan tersebut, sehingga hubungan ini menjadi sehat dan membawa kegembiraan dalam kita menjalani hubungannya kayak gitu. Boleh next. Lalu bagaimana sih mengaplikasikan dalam masa pandemi? Boleh next. Nah, ketika membaca ini sebenarnya kebanyakan adalah di sini yang dilakukan adalah secara langsung gitu ya. Ketika pandemi dan kita tidak bisa bertemu secara langsung, terbatas ya, namun tetap bisa dilakukan menurut aku. Misalnya yang pertama words of affirmation dengan menggunakan kata. Kita masih tetap bisa mengirimkan pesan atau menelpon gitu. Quality time kita bisa tetap melakukannya dengan video call, kemudian ada video dengan teman-teman lain juga. Kemudian ada receiving gifts, kita tetap bisa memberikan hadiah mungkin lewat pos ataupun lewat jasa yang lain. Kemudian ada acts of service, bisa tetap membantu memesankan makanan, misalnya
aku mau ngirimin kamu sesuatu, itu bisa misalnya ketika dia lagi merasa lapar gitu. Dan kemudian physical touch. Di sini emang ketika pandemi ini yang emang susah untuk melakukan bertemu langsung gitu ya. Kita masih bisa dilakukan walaupun tidak sepenuhnya bersentuhan gitu. Misalnya dengan teman, biasanya suka makan sesuatu sama teman. Nah, mungkin kita bisa memasak hal tersebut dan itu bisa kita tetap bisa merasa kalau kita dekat dengan teman itu. Kemudian misalnya menyemprotkan parfum. Jadi ketika kita menggunakan parfum teman misalnya, kita bisa merasakan bahwa kita dekat dengan teman, walaupun sebenarnya tidak secara fisik ada di samping kita, kayak gitu. Nah, selanjutnya. Nah, menurut Chapman sendiri, love is something you do for someone else, not something you do for yourself. Jadi, ketika kita mencintai seseorang, kita bisa bagaimana menunjukkan itu ke orang lain dan tidak hanya terfokus pada diri kita, tapi juga ke orang lain, kayak gitu. Seperti itu aja dari aku. Boleh kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Elsa buat penjelasannya. Mungkin ini hal yang baru juga ya teman-teman buat sebagian kita mengetahui mengenai bahasa cinta itu sendiri. Nah, kalau aku boleh simpulkan sedikit, tadi Kak Elsa menyatakan kalau misalnya dengan bahasa cinta ini kita tuh bisa lebih menikmati sebuah relasi. Relasi ini nggak cuman dari pasangan aja ya Kak, tapi juga bisa ke teman. Kalau mendengar contoh-contoh Kak Elsa tadi juga. Dan juga bahasa cinta ini lebih untuk kita terapkan ke orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi ini tuh seperti usaha kita untuk mengasihi orang lain. Oke Kak, tadi sebelum ibadah ini kita juga udah lakukan survei. Ternyata banyak nih dari teman-teman kita, most of teman-teman kita ini memiliki bahasa kasih yaitu quality time sebanyak 41%. 34% lainnya itu words of affirmation. 17%-nya itu ada acts of service dan sisanya ini ada physical touch. Kayak yang receiving gifts nih paling minimal di antara kita kayak gitu kira-kira. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk mungkin buat Kak Ari dan Kak Elsa juga. Mungkin aku akan pilih aja kali ya beberapa. Yang pertama sepertinya sih untuk Kak Ari ya, dari Samuel. Mungkin Samuel bisa open mic dan tanyain langsung. Ya, halo Kak. Halo Kak Ari. Ya, halo Samuel, silakan. Tadi saya mau nanya Kak, untuk yang mengasihi itu, ada nggak sih Kak cara mengasihi yang salah Kak? Itu kayak gimana Kak? Mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Langsung dijawab atau masih nunggu yang lain? Boleh langsung jawab dulu aja Kak. Oh baik, terima kasih Samuel. Kalau tadi kita berlandaskan semua kasih itu kan dari Allah. Kalau semuanya berlandaskan dari Allah, harusnya tidak ada yang salah dong. Kan begitu kan. Yang salah sebenarnya bukan kasih itu sendiri. Tapi ketika orang mempersepsikan atau mempersonifikasikan tentang kasih itu, semua bilang bahwa ini karena Allah, tapi ternyata dia keluar dari perintah Allah. Kasarnya begini deh. Mohon maaf, saya sekali lagi kalau saya agak vulgar kepada teman-teman pemuda, karena saya pikir teman-teman sudah dewasa dan kita harus bisa memahami, membedakan mana yang baik deh. Ketika pacaran, baru pacaran, kemudian karena sudah saking dekatnya, si pacar itu meminta berhubungan seks gitu. Saat pacaran nggak salah, ada ketertarikan tadi eros nggak salah. Ketika mengatakan bahwa
saya mengasihi kamu, makanya saya meminta melakukan ini, misalkan. Nah, itulah yang saya anggap bahwa tadi kasihnya sendiri tidak salah, tapi orang yang mempersepsikan tentang kasih itulah yang salah tadi. Dia melandaskan bahwa ini kasih dari Tuhan loh. Masa kamu tidak mau memberikan itu kepadaku? Itu yang salah. Jadi hubungan-hubungan itu yang salah. Yang berikutnya adalah kasih tentang sesama, ya tadi tentang ada persahabatan dan segala macam. Tapi ketika sesama jenis kelamin ada eros, nah ini juga salah, kan gitu kan? Nah ini kalau kasih tadi tentang seperti pilihan, ya kita geng gitu misalkan, ya itu fine wajar. Tapi ketika sudah mengarah kepada ketertarikan seksual kepada sesama, itu juga tidak tepat. Kemudian hal yang salah lagi adalah tadi Elsa menyampaikan tentang kasih memang mencintai itu untuk orang lain segala macam. Tapi ketika dia menyampaikan kasih untuk diri sendiri itu jauh lebih besar dibandingkan ia mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesamanya, itu juga tidak tepat. Jadi kita menjadi sangat egois dan selfish. Oke, Samuel, mungkin dari saya segitu, atau mungkin si Elsa mau menyampaikan. Ya, terima kasih Kak Ari atas jawabannya. Sama-sama Samuel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaannya dari Ilona. Mungkin Ilona juga bisa open mic dan tanyain langsung. Kayaknya pertanyaan untuk Kak Elsa. Malam semuanya. Malam Ilona. Jadi tadi aku punya pertanyaan soal kita kan punya bahasa cinta masing-masing. Nah, ketika kita nih misalkan pacaran dan dua orang ini punya bahasa cinta yang beda. Yang satu sukanya receiving gifts, yang satu sukanya words of affirmation lah gitu ya intinya. Terus abis itu kita pacaran nih misalkan, tapi kita sering debat karena ngerasa kok bahasa cinta kita bahasa cinta kita tuh beda, dan kita jadi ngerasa jadi wondering bener nggak sih ini kita tuh bareng tuh bener nggak sih gitu loh. Itu bisa nggak sih jadi kelihatan kayak ini hubungannya sehat atau enggak gitu. Pertanyaannya sih itu. Kasih. Oke, kalau aku boleh jawab, sebenarnya ketika kita memiliki bahasa cinta yang berbeda, bukan berarti itu jadi sebuah hambatan untuk dalam hubungan itu. Karena sebenarnya yang bisa dilakukan adalah ya mengkomunikasikan apa yang kamu rasakan apa yang bisa kamu tangkap sebagai ini cara mengasihi dan berlaku dengan pasangan kayak gitu. Kemudian kalau misalnya wondering apakah hubungan ini sehat, menurut aku sebaiknya bisa dikomunikasikan aja sih dengan teman, dengan pacar gitu. Jadi sebenarnya nggak saling berpikir sendiri-sendiri aja menurut aku kayak gitu. Menjawab nggak kira-kira Ilona? Ya, kurang lebih menjawab. Oke. Kasih. Oke, terima kasih Ilona atas pertanyaannya. Nah, Kak, ada pertanyaan juga nih, Kak. Mungkin aku bisa bacain langsung aja kali ya. Buat Kak Elsa juga. Kira-kira bahasa kasih ini untuk satu orang tuh bisa dimilikin, dia bisa punya 2 bahasa kasih atau cuma bisa 1 aja tuh, Kak? Oke, aku mau coba jawab. Dari beberapa sumber yang aku baca, dan kalau dari sini aku menggunakan teori Chapman. Chapman di bukunya juga bilang sebenarnya mungkin aja orang memiliki bahasa love language yang banyak, misalnya 2 atau 3, tapi biasanya orang ada yang paling besarnya merasa dikasih seperti
merasa dikasih itu ada satu gitu. Jadi biasanya ada banyak tapi satu yang paling menonjol gitu. Yang paling dominan gitu ya, Kak. Benar. Oke. Kayaknya cukup banyak nih yang tertarik membahas bahasa kasih. Ada lagi pertanyaan, Kak, dari Daniel. Mungkin Daniel bisa langsung open mic dan tanya. Oke, mungkin ini bisa dibilang bisa keduanya antara Kak Elsa ataupun Kak Ari. Jadi kalau tadi kan kita ngebahas hanya seputar dalam kayak pertemanan, circle-nya itu dalam pertemanan, dalam berhubungan. Tapi mungkin pertanyaan saya lebih kepada ke keluarga. Jadi bagaimana cara kita menerapkan love language di dalam keluarga ketika kita memberi masukan kepada orang tua kita seakan-akan dibilang durhaka. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Elsa ataupun Kak Ari. Terima kasih. Boleh Kak Ari dulu. Baik, saya duluan ya. Ya, Pak. Oke. Kan begini, orang tua itu kadang-kadang memang kita merasakan orang tua itu otoriter, gitu kan. Kadang kita menganggap kita yang paling benar, gitu kan. Tapi sebenarnya prinsip dari perbedaan itu ya karena perbedaan perspektif. Orang tua itu pernah melalui masa yang kita rasakan sekarang. Orang muda dinamis segala macam, mau bebas segala macam. Nah, tapi ternyata orang tua sudah melewati itu. Saya juga waktu muda, waktu umur SMA kelas 1 itu merasa kok orang tua saya otoriter gitu. Ternyata tidak. Karena saya tidak memahami bahasa mereka gitu. Karena saya memaksakan diri bahasa saya adalah bahasa yang paling benar. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, mohon hikmah dari Tuhan, kemudian satu hal yang perlu kita sampaikan kepada khususnya orang tua, jangan pernah bersuara dengan nada yang tinggi. Kalau bisa suara kita yang tadinya melengking, itu langsung dia sama orang tua, ya Ma. Ini saya pelajari dari teman-teman psikolog yang lain. Ketika ini masalah tentang bernegosiasi, waktu saya belajar tentang negosiasi, teknik bernegosiasi. Jadi ketika kita bernegosiasi, orang itu suaranya tinggi, kita dengan tinggi, dia akan jauh lebih tinggi. Dan kita naikin lagi, dia tetap tinggi. Dan tidak ada yang didengar. Dan ketika dia tinggi, saya diajarkan, bukannya kita mau diinjak-injak. Tapi kita memancarkan sebuah jati diri kita. Itu juga berlaku buat orang tua adalah, ya Ma, apa yang bisa saya bantu Ma? Dengan suara yang lembut dan sangat dalam, orang tua akan berpikir, kenapa nih anak saya nih? Nah, setelah dia sudah bertanya tentang dirinya, bertanya tentang kondisi itu, kemudian kita baru masuk, Ma, yang saya mau nih ini loh, Ma. Yang aku mau nih ini loh. Mama terima nggak? Menurut Mama gimana? Nah, itu percakapan yang akhirnya efektif dibandingkan kita tinggi, orang tua tinggi, wah sampai. Menurut saya dari saya itu sih. Silakan Kak Elsa-nya. Dari aku sendiri aku setuju sama Kak Ari. Saya bisa menyampaikan ke orang tua kalau aku maunya kayak gini, aku maunya kayak gini kayak gitu. Dan kemudian yang saya lakukan adalah menurut aku lebih aktif untuk menunjukkan cinta sih. Jadi kita bisa sedikit mengganti pandangan kalau tadinya kita ngerasa ngerasa berbeda pendapat gitu, kita bisa mulai untuk aktif menunjukkan cinta, tapi juga menyampaikan apa yang kita rasakan dengan bahasa yang asertif.
Jadi orang lain bisa juga menangkap apa yang kita ingin sampaikan kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Wah, menarik banget ternyata teman-teman. Bahasa cinta ini juga ternyata bisa diterapkan di keluarga juga buat mempererat lagi relasi kita supaya dalam keluarga sendiri itu relasinya less toxic, bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Ica. Silakan Ica, ditanyain langsung. Halo Kak. Jadi tuh aku mau nanya, ini tentang keluarga juga sih, nggak jauh-jauh. Jadi tuh kadang kita kan misalkan kita terus mikir kalau bahasa cinta orang tua tuh kayak gini gitu kan, yang mereka udah kasih ke kita. Tapi gimana kita bisa tahu kalau ternyata itu tuh udah ngelit ke sesuatu yang toksik gitu. Jadi kayak udah nggak bagus gitu, udah nggak sehat antara hubungan dua ini gitu. Gimana Kak cara taunya, terus gimana yang mengatasinya? Makasih. Saya jawab boleh? Iya Kak Ari atau Kak Elsa, dua-duanya juga nggak apa-apa. Belakangan kita diusik oleh yang namanya Isabel Guzman. Pernah dengar? Pernah, Kak. Nah, siapa itu? Pembunuh cantik. Baik. Dengan paras yang cantik, kemudian kita lihat charming, terus ya enak lah dipandang. Ternyata dia membunuh mamanya di usia 18 tahun kalau nggak salah. Dengan menghujam 79 kalau nggak salah. Tusukan sampai mamanya mati, tewas. Ketika dia di sidang, dia punya wajah yang sepertinya tidak merasa berdosa, gitu, bersalah. Nah ini mungkin Kak Elsa lebih paham tentang psikiatri atau hal yang mendasar dalam kejiwaan seseorang. Tapi yang saya pandang di sini adalah tidak tuntasnya cara berkomunikasi antara mamanya Isabel dengan mamanya dengan Isabel. Dan akhirnya terjadi toksik tadi. Dan si Isabel tidak merasa dia merasa pantas untuk membunuh mamanya. Ya, saya nggak tahu latar belakangnya seperti apa, tapi yang saya pahami di sini mereka tidak tuntas menyelesaikan perbedaan komunikasi tadi. Nah, ini juga yang harusnya tadi pertanyaannya siapa? Ica ya. Gimana kita bisa memahami? Oke, kita datang ke Tuhan pertama, pastinya minta hikmat tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua adalah kita harus mampu ngerem gitu, merendahkan diri, rem sampai orang tua kita itu yang tadi saya sampaikan sadar bahwa ternyata anak gue benar nih sebenarnya. Tapi ketika kita dengan kerendahan hati itu ya tetap ngegas, bisa dibilang ngegas, ya sudah. Bukan kita mau memendam dendam kepada mama, tapi kita memaafkan mama karena dengan cara memaafkan kita melanjutkan cara hidup kita yang baik, yang baru. Mungkin mama kita salah, mungkin. Tapi ketika kita menganggap diri kita benar di hadapan mama, itu menjadi salah. Ketika kita tidak bisa merendahkan hati, merendahkan diri, dan bisa menjaga ego kita untuk tidak menjadi bertengkar dengan orang. Memang nggak gampang sih, tapi kalau saya yakin dengan adu mulut, adu tinggi-tinggian nada, saya khawatir itu yang terjadi sama si Isabel Guzman tadi. Menurut saya dari saya begitu. Thank you. Oke, terima kasih Kak Ari. Mungkin Kak Elsa mau nambahin? Kalau misalnya menanyakan bagaimana kita tahu, benar kita tahu apakah itu toksik atau enggak. Tadi di awal aku udah bilang, kita bisa merasakan apakah ketika kita berada di
lingkungan keluarga ini, apakah kita tertekan atau kita jadinya nggak bebas kayak gitu. Dari situ menurut aku bisa bagaimana cara tahu apakah itu toxic. Kemudian kalau misalnya cara keluar dari keluarga yang toxic, menurut aku seperti tadi sih, Kari juga udah bilang kalau misalnya ya emang dikomunikasikan dan juga kita merendahkan diri untuk kita yang tetap di posisi netral di dalam tidak ikutan emosi kayak gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih Kak Elsa. Menarik banget ya teman-teman, ternyata perbincangan kita hari ini. Kita membahas relasi yang luas juga mengenai gimana cara kita mengasihi banyak orang, seperti itu. Kalau aku boleh simpulkan dari percakapan kita pada malam hari ini, kita ini harus menikmati hubungan yang kita sedang jalani. Jangan sampai kita justru terjatuh dalam depresi, kecemasan. Kita harus menikmati kasih itu, dan janganlah kita mengasihi orang dengan pura-pura sehingga hanya akan ada nafsu yang bekerja. Oke, sepertinya untuk talk show kali ini kita akhiri sampai di sini. Teman-teman, untuk sedikit informasi aja, untuk GP akan terus mengadakan talk show di minggu pertama setiap bulannya dengan tema-tema yang menarik. Untuk itu teman-teman jangan lupa ya untuk ikutin kita terus di sosmednya kita. Oke, selanjutnya kita mau berterima kasih juga sama pembicara kita pada malam hari ini untuk memberikan materi yang sangat menarik buat kita semua. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ibadah lagi. Aku serahkan kembali ke Kak Glenn Iturgos. Terima kasih, Ro. Untuk doa syafaat, Glenn mengundang Eca. Untuk Eca dipersilakan. Ya, baik teman-teman semua. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada sampai saat ini kami boleh diberikan kesehatan sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun secara daring, tetapi kami boleh mengikuti renungan serta talk show pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa mau berdoa untuk Kak Ari dan Kak Elsa ya Tuhan, yang telah memaparkan tentang bahasa cinta ya Tuhan. Kiranya apa yang telah dipaparkan oleh Kak Ari dan Kak Elsa boleh kami pahami, bahkan dapat kami lakukan juga ya Tuhan dalam kehidupan kami, baik lewat keluarga maupun lewat sesama kami ya Tuhan. Berkatilah juga Kak Ari dan Kak Elsa ya Tuhan dalam setiap pekerjaannya dan setiap kegiatannya Tuhan, bahkan dalam pelayanannya dan keluarganya Tuhan boleh berkati ya Tuhan. Berkatilah mereka juga kesehatan ya Tuhan, bahkan berkat-Mu kiranya boleh Engkau curahkan untuk Kak Ari dan Kak Elsa ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa terkhusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang saling mendukung antara umat beragama, antar suku, antar ras, bahkan antar apapun ya Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya boleh memberkati Bapak Presiden kami ya Tuhan, yang pada saat ini memimpin, dan juga banyak sekali bencana alam, bahkan pandemi COVID-19 ya Tuhan, yang pada sampai hari ini ya Tuhan kami masih terus mengalaminya ya Tuhan. Kiranya Bapak Presiden beserta para menteri dan juga tenaga medis ya Tuhan, Engkau boleh berkati mereka semua ya Tuhan, berikan mereka kesehatan, agar mereka boleh memimpin bangsa kami dan merawat setiap masyarakat dengan baik ya Tuhan. Kiranya pada masa pandemi ini ya Tuhan, kami boleh lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan, sampai nanti kami boleh melakukan aktivitas yang normal kembali ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang kiranya terkena atau terjangkit COVID-19 ya Tuhan, kiranya dimanapun mereka berada saat ini, Engkau boleh berikan mereka kekuatan, boleh berikan mereka kesembuhan ya Tuhan lewat
tenaga medis yang merawatnya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa terkhusus untuk GPIB Pancaran Kasih dan juga gereja-gereja lainnya ya Tuhan, yang pada saat ini bukan hanya bangsa kami saja ya Tuhan yang sedang mengalami banyak sekali musibah ya Tuhan, tapi juga kiranya gereja kami juga boleh melakukan ibadah secara daring ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh terus mempersiapkan gereja kami ya Tuhan lewat Bapak Pendeta, para majelis, bahkan jemaatnya ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh saling mendukung ya Tuhan dalam peribadahan ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh terus selalu mengucap syukur, bahkan boleh selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam setiap kegiatan kami. Bahkan kami tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin kehilangan pekerjaan, bahkan orang tua kami juga ya Tuhan yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi pada saat ini ya Tuhan. Biarlah mereka juga boleh Engkau berikan berkat, bahkan bila saatnya nanti mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan kembali ya Tuhan. Untuk teman-teman kami yang pada saat ini sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau boleh jadikan mereka terang dan garam dunia ya Tuhan, dirawat pekerjaannya ya Tuhan. Bahkan kiranya mereka juga boleh memberikan sebagian dari berkat ya untuk teman-teman kami yang membutuhkan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih dalam pendidikan ya Tuhan, bahkan lewat online pada saat ini, banyak sekali kendala yang kami alami, tapi kiranya Engkau mampukan kami ya Tuhan, walaupun lewat daring, kami boleh terus memahami setiap pelajaran yang kami dapatkan dari Bapak dan Ibu Guru ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang kiranya pada minggu-minggu ini berulang tahun ya Tuhan, kiranya lewat pertambahan usianya mereka boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bahkan mereka boleh bersyukur atas pertambahan usianya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kesehatan semua AGP ya Tuhan, kiranya kami boleh selalu menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Kiranya dengan kami menjaga kesehatan kami juga boleh membantu para tim medis ya Tuhan, agar kami boleh saling mendukung ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami alami ya Tuhan, baik lewat mencari pasangan hidup ataupun lewat pergumulan-pergumulan kami yang lainnya Tuhan, kiranya semuanya boleh Engkau turut andil ya Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kiranya kami juga boleh selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, agar kami boleh menyelesaikannya dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa doa kami ini masih banyak kekurangan, tapi kiranya Engkau boleh memperlengkapi doa kami ini ya Tuhan, lewat doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Terima kasih Eca untuk doanya, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini, persembahan dan kabar-kabari sekaligus kalian mengundang Daniel. Daniel, silahkan. Oke teman-teman, jadi kita akan melakukan persembahan, tapi teman-teman persembahan yang akan diberikan oleh teman-teman itu akan melalui QR Code, seperti yang tertera di dalam slide teman-teman.
Jadi persembahan akan diberikan melalui QR code dengan yang tersedia di layar atau diberikan langsung ke gereja setiap hari dan jam kerja. Jadi QR code ini bisa teman-teman berikan lewat GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, atau link aja. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyi satu pujian dari Kidung Jemaat 261, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Baiklah teman-teman, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena kami telah memberikan persembahan kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang telah kami berikan kepadamu Tuhan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang akan menerimanya Tuhan Yesus dan berguna bagi pelayanan kami di Gerakan Pemuda dan lingkup jemaat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik teman-teman, Shalom. Shalom. Shalom lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar GP-GPIB? Luar biasa. Fantastis. Yes. Puji Tuhan. Ya, terima kasih teman-teman telah datang ibadah virtual Gerakan Pemuda pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kak Ari dan Kak Elsa atas talk show yang telah dibawakan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Ada yang berulang tahun teman-teman? JJ. Kijon besok ulang tahun. Cantika. Ada yang ulang tahun? Suruh gue gede banget. Aku. Joko. Atira. Oke. Ya, untuk teman-teman yang ulang tahun, selamat ulang tahun pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu, kabar-kabar pemudanya adalah minggu depan kita tetap ibadah virtual, teman-teman. Tetap jam 7. Untuk itu, teman-teman diharapkan untuk datang kembali pada minggu depan. Sekian kabar-kabar pemuda pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Glenn. Ya, terima kasih Daniel untuk doanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk nyanyian penutup, Glenn mengundang rekan-rekan Gerakan Pemuda untuk bernyanyi dari KJ 291. Mari bersyukur. Silakan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak
doa penutup dan berkat. Bila persilakan untuk Kakak Ari. Kakak Ari, silahkan Kak. Baik, teman-teman, percakapan yang menarik pada malam hari ini dibarengi dengan ibadah DP. Kita akan tutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Jumat, teman-teman. Oh, nggak pap sih. Ya. Daniel umumin aja sekarang, Dan. Selamat hari Jumat, ayo nih. Oke. Dan umumin, Dan. Oke, teman-teman.